Terkait dengan perannya, keempat orang tersebut pada saat kejadian berada di dalam sebuah mobil Avanza yang saat kejadian ikut menghalangi mobil petugas, bahkan menabrak mobil petugas, ditabrak. Pada saat rekonstruksi saya melihat langsung peran mobil tersebut menabrak di bagian depan kanan. Setelah menabrak kemudian melarikan diri. Itu TKP-nya di depan Hotel Novotel Karawang. Yang tadi malam itu merupakan waktu reka ulang atau rekonstruksi, dia TKP pertama. Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah ya bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil ya, kita pertanyakan kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui ya, sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup. Itu dulu poinnya. Ya, 4 itu masih hidup pada saat itu, berarti tidak terjadi tembak-menembak. Kemudian dibawa pakai mobil dan di dalam mobil dikatakan difitnah bahwa melakukan mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak ya. Nah, jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal sama 2 orang saja petugas? Nah, ini makin aneh ya, makin aneh. Dan kemudian dihabisi 4-4-nya di dalam mobil. Nah, ini kan makin jelas. Dan justru mereka yang dituduh pasal 170 dan keluarga mereka dipaksa untuk dipanggil. Kan keluarganya tidak hadir, keluarganya kan tidak tahu. Temukan kejanggalan. Kontras tolak rekonstruksi polisi soal penembakan Laskar FPI. Ada beberapa kejanggalan lah yang kami temukan di saran pers polisi gitu, bahwa yang bersangkutan korban-korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga. Ada sejumlah pernyataan-pernyataan yang kontradiktif gitu. Nah, dari keterangan itulah kita merasa benar bahwa menolak rekonstruksi tersebut dan mengharapkan kasus ini agar dibuka oleh Komnas HAM. Selain itu pula, secara lebih luas lagi, polisi harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan senjata itu. Ini akan membuka kasus-kasus penembakan lainnya. Ada kewajiban di Perkap 1/2009 tentang pertanggungjawaban penggunaan senjata api. Nah, itu bisa didorong oleh Komnas HAM untuk dibuka. Dan ada dugaan banyak bekas penyiksaan dari mana? Iya. Penyiksaan karena nggak lazim jenazah di sininya agak terkelupas kosong seperti itu. Lebam maksudnya? Bukan. Dugaan kita itu seperti ada pakai flame atau dia kulitnya itu panas. Terkelupas. Iya, terkelupas seperti itu. Sama lebam-lebam. Lebam-lebam. Tidak, ini bukan kontak tembak. Karena kalau kontak tembak pasti ada yang korban di kedua pihak, kedua belah pihak. Sedangkan ini cuma dari sebelah pihak. Kalau memang itu kontak tembak pasti ada kedua belah pihak. Jadi ini buktinya bukan kontak tembak, tapi ini pemberondongan. Maka kita mohon kepada aparat yang berwenang untuk mengusut tuntas. Dan masalah ini bukan masalah kecil, tapi pelanggaran yang besar. Jika masalah ini dibiarkan, maka kita ajak semua pemerhati HAM untuk menyeret masalah ini ke pengadilan internasional. Kemudian yang berikutnya, kami mengajak seluruh umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, untuk bersatu bahu-membahu menjaga marwah para ulama, menjaga marwah para habaib, untuk bersatu di bawah komando ulama, melawan segala macam kezaliman dan ketidakadilan, dan juga komunisme. Yang kita lawan bukan aparat, tapi kita lawan kezaliman, ketidakadilan. Temukan kejanggalan. Kontras tolak rekonstruksi polisi soal penembakan Laskar FPI. Gelora.com. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menemukan sejumlah kejanggalan dari hasil rekonstruksi penembakan yang menewaskan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam.
Kejanggalan itu ditemukan kontras dari beberapa pertanyaan pihak kepolisian yang kontradiktif dengan hasil rekonstruksi yang digelar. Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan di polisi, bahwa korban-korban ini meninggal di mobil. Terus dia diduga melawan juga ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan kontradiktif. Kata Wakil Koordinator Kontras Ivan Huley Anandar. Kejanggalan lainnya, polisi mengundang pihak korban dalam hal ini FBI untuk mengawal kasus tersebut. Adanya temuan kejanggalan ini membuat Kontras semakin berharap kasus penembakan ini bisa diselesaikan oleh Komnas HAM. Kontras berharap Komnas HAM mampu melihat kasus ini secara komprehensif. Dari keterangan itulah, kita merasa benar menolak konstruksi tersebut dalam mengharapkan kasus ini dibuka oleh Komnas HAM, kata Rin Valley. Kontras sendiri mengakui mendapatkan undangan dari pihak kepolisian untuk menyaksikan rekonstruksi penembakan Laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek. Namun Kontras menolak undang tersebut dengan alasan independensi. Kontras sebagai lembaga juga diundang namun terkesan terburu-buru. Kami khawatir proses rekonstruksi mengalami banyak kejanggalan-kejanggalan lain. Rekonstruksi penembakan Laskar FPI dilakukan oleh pihak kepolisian pada dini hari tadi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, rekonstruksi kasus penembakan 6 anggota Front Pembela Islam dilakukan pada waktu yang sama dengan kejadian asli. Hanya saja, pada 7 Desember 2020 cuaca hujan dan sepi. Selain itu, jalanan di sekitar tempat kejadian perkara tidak ada penerangan. Reka ulang yang berlangsung Senin dini hari 14 Desember 2020 pukul 00.35 waktu Indonesia Barat ini dilakukan di 4 titik. Sebanyak 2 titik di Jalan Interchange Karawang Barat dan 2 lainnya di ruas tol Jakarta Cikampek. TKP pertama ada 9 adegan, TKP kedua sekitar 600 meter setelahnya 4 adegan. Begitulah kata Argo. Front Pembela Islam mengklaim memiliki sejumlah saksi yang beredar di lokasi kejadian penembakan pengikut Habib Rizik Syihab di Tol Jakarta Cikampek. FPI akan meminta lembaga perlindungan saksi dan korban untuk melindungi para saksi tersebut. Kita juga koordinasi dengan LPSK dengan kesaksian, baik itu diiring-iringan yang komunikasi terakhir yang dengan syuhada ini. Saksi-saksi yang ada di sekitar kilometer tempat diduga pembantaian terjadi, kata Wasekjen FPI Aziz Yanwar dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sementara itu, kuasa hukum FPI Ahmad Dihdan meminta agar LPSK membantu para pihak yang ingin mengetahui terkait insiden penembakan 6 pengikut Habib Rizik. Dia meminta agar LPSK melindungi pihak-pihak yang mengaku bersaksi terkait peristiwa tersebut. Jadi kami meminta, artinya bahwa terhadap pendukung untuk mengungkapkan ini supaya juga dilaksanakan supaya lembaga LPSK untuk bisa mengamankan, misalkan di lokasi ataupun di pihak-pihak lain yang merasa bahwa bisa mengungkapkan terhadap kasus ini. Tak hanya itu, Ahmad juga meminta agar dibentuk tim pencari fakta independen di luar pihak kepolisian. Dia menyebut tim ini bisa berisi perwakilan Ombudsman RI, Komnas HAM, LPSK hingga tokoh-tokoh masyarakat. Kita maunya sampai terungkap, kalau bisa bukan hanya Komisi 3 saja. Kemudian dibentuk tim pencari fakta yang independen yang bisa mewakili seluruh unsur penegakan hukum, pengawasan hukum, dan masyarakat luas. Banyak pihak yang dari Ombudsman ada, LPSK ada, Komnas HAM ada, tokoh-tokoh masyarakat, saya pikir begitu. Begitulah ujar Ahmad. Berikut ini identitas 6 orang yang tewas dalam kejadian itu.